rumah yang luar biasa. Yes, tuan rumah yang sudah dinanti-nantikan tentunya. Memang kita adalah salah satu tuan rumah. Tepuk tangan yang kencang! Let's go to grand final! The Dragon Ball Series Mobile Master! Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game, mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari lane yang mereka miliki. Sementara bagian ini cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin Indo berada dengan Badang ya, dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena Kiko kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, poking damage yang sangat mengerikan. Ini akan membuat Indo nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa ngeroin sama Chow. Ya cuman yang kita tahu adalah track record apabila Busco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus. Dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak. Dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap. Dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second, tapi waktunya itu akan dihadapi to the late game. One by one situation. Di arah soul lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia handle dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane, dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan per satu. High ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Philippines. Ya, cuma sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka, tapi di bawah nih, Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal menginvasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Ya, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang berbeda dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribusi dari seorang King Kong berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Philippines, player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin ke arah turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, langsung hajar karena dia tahu dia punya purple buff, punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh. SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Iya. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main di air. Cuman ketahuan Ji gitu. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja udah kelihatan badannya. Jangan Badang, harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum lagi dengan jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. jarak yang tipis dia begitu, tapi Brusco mencoba untuk melakukan duel Dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Philippines gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsya bakal coba dipasang dengan ada King Kong bersama dengan Susujin. Dan King Kong masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun tidak ada The Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang King Kong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. King Kong barusan setara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur. Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum ini berbahaya. Tapi Wave Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco? Dengan konspirasi yang berjalan ke belakang. Malah coba dihajar Kurt. Belum ada cover tapi cocokin. Udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red Kimpo dari Sosok Susujin berhasil melakukan satu poin kill. Jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan keluar dari Onyx Philippines. Meanwhile, Kurt di mana bersama dengan King Kong. Berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Out of nowhere, kita melihat one by one situation. Kelra gagal melakukan solo big terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembalitas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, ngezoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Araki Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah Poveus ini dibuat untuk nge-buying time. Bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo pick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Karena ada
ada statement dari King Kong yang bilang RRQ sangat kuat kan dengan tim fighting-nya. Tapi kali ini lihat, memaksa menuju seorang King Kong. Kurt, ngebaikkan lagi juga seorang Ido. Mencoba dengan Fistek. Fistek, tapi lihat Brusko! Dua yang mereka dan gagal untuk memberikan satu untuk tim Onyx Filipina. Karena retribusi dari seorang Susujin masih menyelamatkan serangan King Kong versus di depan sana. Susujin menghadapi recover, Super Prince bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk mencegah seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina disengage. One by situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Susujin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk para Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Prince kembali lagi dengan Abyssal dan sekarang SOG-nya keluar. Oh, gak bisa masuk Kera. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Risa is coming. Toy, no way to run. Come versus everybody. Terlalu mengerikan, membuat Kang di depan sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba untuk mengacak-acak dalam mid lane. Susujin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 poin kill di tangan dari Onyx Filipina. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya Kirk. Lagi dan lagi, oke. Mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusko. Tapi Kirk, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk, dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim RRQ. Gading benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Belum. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Oshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Oshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertamanya. Ya bahkan Joey sendiri ya, Joey sendiri dengan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, nggak bisa di depan Kirk, nggak bisa. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke, beda sama Joy yang dulu. Anti-sisi mungkin. Itu pasti beda. Joey yang dulu. Ya, itu yang dulu. Karena gak bisa dia seperti itu. Wah, sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi dari pemain Filipina. Kita lihat bagaimana setupnya begitu baik Konsil. Konsil JM dan Ido. Untuk ada soal Kirk. Tapi Fedi ngaku nggak boleh karena Kirk. Kalau lihat update dari sisi mana Ido berada. Damage terlalu sakit. Bahkan Ido di soal ingat itu saja. Fokus karena King Kong. 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Susujin. Berhasil menyelamatkan satu nomor pasukan dari tim RRQ Oshi. Mereka bisa melawan pasukan tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Filipina. Apakah disambut begitu saja. Dan shutdown. Terjadi. Meanwhile, Kera berhasil menancapkan Spear of Distraction-nya, tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap para Hochi. Kembali hampir terulang. Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi Korkorda dikorbankan. Ya, selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif ya tanpa barter. Minimal banget point kill. Kalau point kill juga nggak dapet, skill pasti keluar. Minimal flicker, purify itu udah nggak pakai. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap. Itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini. Yep. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Yep. Itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landingnya. Susujin sekarang udah punya Holy Crystal. Oke. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Susujin. Oke, satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah fully trinity udah begitu way up trade yang mengejar seorang Susujin. Tambah following up damage. Spear of Distraction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Susujin. Tapi masih terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk, kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di-cover sama Brusko. Yap, kembali merendah tempo permainan. Cuma yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusko selalu membuka ruang. Oh, Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan dari RRQ. Tapi Brusko on position. Mencoba menolongkan Crimson. Tidak ada Crimson Packet. Itu dan Susujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile, Kelra di arah top hampir mendapatkan best turret.
pasukan dari tim RRQ. Mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Onyx Philippines. Tapi Toy, one last hitnya gagal mengejar seorang Brusco. Ya. One battle situation, Toy versus Girl. Dan no way Purify Gaming Center di body side. Ketumbang, tapi nampaknya Kiko harus menjadi korban kedua. Kara versus everybody. No spill of distraction. Kara, lagi-lagi Gaming Center terlalu sakit. Kara mencoba untuk recover. Kara. No, Kara ter-take down. Karena jalan untuk pulang. Susuji mencoba untuk memotong jalannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Susuji tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di top play. Yap, itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Philippines. Mereka ingin mengurangi kuantiti dari RRQ. Tapi apa yang terjadi, satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil, tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan dua player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Kuantiti dari RRQ sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Philippines untuk melakukan split push. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kurt. Mereka akan pisahkan Kurt dari kawanan Onyx Philippines. Selama Onyx Philippines nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kurt nggak bakal punya kuasa. Tapi satu wall ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Philippines, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu player atau bahkan beberapa player dari RRQ. Dan sekarang waktunya untuk RRQ membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selenanya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit lock selanjutnya. Iya, cuman setidaknya dengan sekarang RRQ bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense, kita sama-sama tahu, bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskov sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskov. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim RRQ. Yap, tapi sekarang tidaknya Toy sudah memiliki satu win of nature. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown, tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Hidup gak boleh seorang diri di masalah hidup. Bahkan coba di cover kan. Karena kalau hidup itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau hidup harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi hidup terperangkap, power initial RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord mendapat dari Onyx Philippines. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus nge-delay sedikit, tapi sepertinya konsil jadi dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan konten selanjutnya. Fokus ke Kurt, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Suzuki. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan. RRQ emang dapetin Lord, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngerek seluruh turret dari para pasukan tim RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari RRQ. Cuman, Onyx Philippines gagal bisa melakukan ataupun mengambil kuantiti player yang ingin dikurangi lagi. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Philippines, dia masih punya Kelra. Selama Kelra nggak ter-take down, Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Win of Nature. Dia tahu untuk mau berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen lane-nya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike masuk ke arah belakang. Di arah top lane akan coba didorong para pasukan dari tim Onyx Philippines. Menuju ke arah Kurt. Target utama mereka. Dia bisa terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra. Tusro. And Lord-nya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, speed of distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Obasi kita tidak Giant. But no way to win on Dragon for Brusco. Gagal mendapatkan itu. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka masih mendapatkan itu. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim RRQ nggak bisa untuk nggak bisa nahan tabrakan dari orang Philippines. Hampir saja, hampir ya. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Giant. Tidak bisa Ya bagus. itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight
barusan. The best thing yang bisa dilakukan pihak Lester Dan, tapi range ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco available, tapi karakter sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. KT itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena KT. Dan itu harus diredam oleh Rakyoshi. Kita tahu dia sedang owning 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Filipina, sang Raja Langit dari Filipina. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek injurnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Filipina mereka mungkin terdesak, mereka bisa masuk dalam area dari Bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam, ini satu-satunya momen dari Idok kayaknya bisa. Idok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kera sekaligus di situ, coba. Dari tadi piercing shot-nya Ji, kayak habis semuanya. Itu yang aku bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sosujin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Antivirus sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul, tapi kali ini dengan adanya lock terpasukan dari tim Filipina ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3.000, dalam kondisi yang seperti ini mereka menang lane management. Tapi Clash Pathway telah dibuka menuju ke arah King Kong berada. King Kong kelihatan mundur ke arah belakang dan bakal retribution dari Anton Soje. Disengge harus dilakukan karena kalau tidak lihat Kelra di dalam top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spiral distraction hampir saja mendengar salah Toy. Kelra! No way! Kelra battle everybody gagal untuk mendapatkan endgame. Rakyoshi masih bisa selamat. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Filipina sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. Ararki harus dengan tenang melakukan sedikit defensif. Tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Filipina gak bisa dibendung. Damage terlalu besar. Lock akan dibiarkan. Dan para pasukan dari tim Onyx Filipina mereka memilih untuk endgame kah? Mereka nggak bisa karena ada Sosujin dengan retribution-nya. Itu dia. Retribution Sosujin safety. Masih ada waktu sih, masih ada waktu. Waktu sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Berhasil mendapatkan Riz. Karena everybody. One by one situation. Dan membuat para pasukan dari tim Onyx Filipina berhasil mendapatkan Sosujin. Dibalikan kembali keadaannya. One, just hit. Immortality yang right at the moment. Dia bisa mendapatkan Sosujin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. Layer serangan masih dihasilkan oleh Sky King from Philippines. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan Rakyoshi. Menyisakan 3 player saja. Oh my God, kenapa bakal lihat 2 poin kill akan menjadi pilihan utama. Free hit dari Kelra mendapatkan seorang China dan Toy. One last pass Teddy, looking for rifle. Ini bencana. Onyx Filipina, what the epic comeback from Sky King. What the epic comeback from Sky King from Filipina. Wow, layer serangan yang tiada henti dihasilkan oleh Onyx Filipina. Pada akhirnya runtuh juga pertahanan di game yang pertama, Ji. Oke, no doubt, no tip. Dan tentunya kita bakal mendengarkan apa yang terjadi di depan sana. So, panelists, take it away. Hampir, tapi hampir saja tidak cukup. Memang game yang panjang, keunggulan tadi di menit-menit terakhir sampai 4.000 dan ternyata dapat Lord dengan adanya split dari Kara. Ini membuyarkan apa yang sudah dibangun oleh Ararki. Tahu nggak? Aku melihat game pertama ya, walaupun hasilnya kalah, tapi aku cukup terpuaskan dengan apa yang udah diciptakan sama mereka. Setuju. Sama Ararki. Yang pertama, Suyo nggak dapetin banyak objektif, itu udah fatal banget akibatnya. Jatuhnya, Onyx Filipina ini bener-bener manfaatin Moskov. Kalau seandainya next game atau bahkan mungkin anggap kita melihat Moskov yang masuk ke dalam main phase karena tidak diambil di 3 atas, ini bakal ada cerita yang berbeda. Dan itu yang mungkin sempat kita lihat juga dari pas perebutan objektif. Karena mereka komit banget untuk Lord. Iya, gue setuju sih. Tapi gue suka memang keputusan dari RRQ ketika dia
dia nggak takut ada split push yang memang tadi bahaya banget. Bahaya banget. Sangat bahaya, tapi kalkulasi damage mereka matang. Memang susahnya tadi karena kondisi Dairen yang udah kena poke terus-terusan. Iya, dia kurang seperempat HP tadi ya. Dan masih, ya harus buat maju kalau mereka mau menangin tim fight tadi di Lord. Iya, dan ini juga matahin sebenarnya gameplay dari Brusco ya, yang nggak banyak dapetin momen buat pick off. Iya. Ya kan kita nggak banyak, dan juga untuk presensinya Super Friends sebenarnya support aja jadinya gitu, kayak ngasih pressure ke Ki. Apa ya, kayak udah keredam aja. Nggak yang terlalu agresif gitu. Itu dia poinnya. Jadi kayak kalau dari yang aku lihat sebenarnya mereka udah berhasil gitu loh untuk mematahkan bagaimana dominasi early game-nya. Karena emang udah terbukti turtle yang didapatkan sama Onyx Philippines cuma satu. Sisanya Lord juga diambil sama RRQ. Bahkan di momen akhir kalau misalkan emang mereka tidak anggap tidak dalam keadaan yang kritis ya. Itu kayaknya ya Lordnya bakal dimanfaatkan banget gitu loh untuk bisa menciptakan comeback. Dan ini tarik-tarikan banget dari Gold dan EXP-nya ya. Dari awal kita ngeliat 5 menit pertama juga sempat dipegang sama Onyx Philippines. Mengarah ke mereka sampai akhirnya ada momen nih.